Di sini saya akan Putu Hari Sabta Wiguna dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang transaksi mata uang asing. Transaksi falas atau mata uang asing menyebabkan timbulnya eksposur falas yang disebabkan karena terjadinya perubahan kurs ketika bisnis semakin mengglobal, semakin banyak pula perusahaan yang memiliki eksposur falas. Eksposur falas ini terdiri dari eksposur transaksi, eksposur translasi, dan eksposur ekonomi. Yang pertama, pasar falas dan kurs. Pasar falas merupakan mekanisme melalui yang mana suatu valuta suatu negara ditukarkan dengan valuta negara lain. Kurs antara valuta ditetapkan dan transaksi antar falas diselesaikan. Falas merupakan valuta negara lain, bentuknya dapat berupa uang kertas, koin, bank, dan cek. Transaksi falas merupakan transaksi di mana dua pihak setuju untuk menukarkan valuta yang satu dengan valuta yang lain pada kurs tertentu. Terdapat berbagai tipe transaksi penukaran yang meliputi spot transaction, forward contracts, current swap, dan currency option. Baik, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu eksposur falas, di mana eksposur falas ini merupakan sebuah ukuran terhadap potensi perubahan profitabilitas, arus dan nilai pasar sebuah perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kurs, di mana eksposur falas ini secara konvensional diklasifikasikan menjadi 3 tipe. Tipe pertama yaitu eksposur translasi atau eksposur akuntansi. Eksposur translasi ini didefinisikan sebagai potensi peningkatan atau penurunan nilai bersih perusahaan induk dan
ketika perusahaan mereka bisa membayar atau bisa melunasi hutangnya sesuai dengan jangka tempo ini, dan ketika saat itu kurs masih diterima oleh Indonesia sebesar, jika kita lakukan 1 juta US dollar dikalikan dengan 9.500 per 1 dolarnya, maka jumlah total uang yang akan diterima oleh perusahaan Indonesia sebesar 9,5 miliar. Itu ketika kursnya tetap ya. Perkenalkan, saya Urlandari nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi falas. Transaksi falas. Akuntansi transaksi falas adalah bagaimana transaksi tersebut harus dicatat dalam pelaporan valuta pada tanggal terjadinya transaksi dan pada saat penyelesaiannya. Dengan transaksi tunai, terdapat persetujuan umum bahwa transaksi harus dicatat dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Tapi, dalam festival transaksi kredit, ada 2 lagi isu akuntansi yang muncul. Salah satunya adalah bagaimana pelaporan penyesuaian kurs pada tanggal pelaporan keuangan. Kurs falas pada tanggal tersebut sangat mungkin berbeda dengan kurs pada tanggal transaksi penjualan atau pembelian. Berkenaan dengan transaksi ini, ada 2 pandangan mengenai apakah transaksi harus dianggap sebagai sebuah transaksi tunggal atau 2 buah transaksi. Yang pertama yaitu pendekatan transaksi tunggal. Pandangan dalam pendekatan transaksi tunggal yang digunakan bahwa hanya ada satu transaksi ekonomi yang dicatat, yaitu transaksi penjualan atau pembelian. Sedangkan pelunasan utang atau penerimaan pelunasan utang falas dianggap sebagai bagian esensial dari transaksi ekonomi untuk menjual atau membeli barang atau jasa. Selanjutnya yaitu pendekatan transaksi ganda. Pendekatan transaksi ganda, utang dan piutang dianggap sebagai sebuah transaksi kedua yang berbeda atau terpisah dari transaksi asli yang berupa pembelian atau penjualan barang atau jasa. Akibatnya, setiap perbedaan antara jumlah valuta domestik pada tanggal penyelesaian dan pada tanggal transaksi diperlakukan sebagai laba atau rugi transaksi falas. Jumlah pendapatan asli yang dicatat nantinya tidak akan disesuaikan meskipun terjadi perbedaan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaiannya. Perbedaan tersebut akan diperlakukan sebagai laba atau rugi di luar usaha dengan nama laba falas atau rugi falas. Perkenalkan, nama saya Nina kelas akuntansi 6 nomor absen 27 kelompok 6. Ini akan melanjutkan materi translasi falas. Ada 4 metode utama untuk mentranslasi falas, yaitu metode tingkat sekarang atau current rate method, metode current atau non-current, metode moneter atau non-moneter, dan metode temporal atau temporal method. Metode-metode ini mengatur pemilihan kurs yang digunakan untuk translasi. Lebih dulu perlu diketahui definisi tentang kurs-kurs yang berbeda. Yang pertama, kurs berjalan atau current rate. Secara harfiah, berarti kurs yang berjalan atau yang sedang berlaku. Yang kedua, kurs historis atau historical rate adalah kurs yang terjadi pada tanggal di mana transaksi tertentu terjadi. Yang ketiga yaitu kurs rata atau average rate adalah rata berbobot atau weighted average dari kurs-kurs yang terjadi selama periode di mana laporan-laporan disusun. Selanjutnya yaitu metode current rate. Pada metode ini, semua item neraca kecuali modal pemilik ditranslasi pada kurs sekarang atau tanggal neraca. Sedangkan akun modal saham dan agio modal saham ditranslasi pada kurs historis, yaitu kurs pada saham diterbitkan. Metode current rate merupakan metode paling mudah untuk diterapkan karena di neraca digunakan tarif kurs konstan. Maka metode ini mempertahankan hubungan asli antar laporan keuangan entitas-entitas individual yang melakukan konsolidasi. Metode yang kedua yaitu metode temporal. Pada metode ini, basis pengukuran aset atau kewajiban
menentukan besarnya kurs yang digunakan dalam translasi. Karena itu, akun-akun moneter seperti kas, piutang, dan hutang ditranslasi pada tarif kurs sekarang. Pada metode ini, ukuran falas ditranslasi ke ukuran dolar tanpa mengubah basisnya. Selanjutnya yaitu metode ketiga, metode kurun atau non-kurun. Prinsip yang mendasari metode kurun atau non-kurun adalah aset dan hutang harus ditranslasi berdasarkan saat jatuh temponya. Hutang dan aktiva lancar perusahaan anak di luar negeri dikonversikan pada tarif kurs yang sekarang berlaku. Hutang dan aktiva tetap dikonversikan pada tarif kurs historis. Metode ini berbasis pada klasifikasi aktiva dan hutang yang sepenuhnya tidak berkaitan dengan pengaruh ekonomi dari fluktuasi kurs. Yang terakhir yaitu metode moneter atau non-moneter. Semua item moneter seperti kas, hutang, dan piutang pada neraca sebuah perusahaan anak di luar negeri ditranslasi pada tarif kurs sekarang. Karena metode ini memiliki persepsi bahwa item-item tersebut terpengaruh oleh risiko kurs. Item-item non-moneter seperti sediaan dan aktiva tetap ditranslasi pada kurs historis. Perkenalkan, saya Putri Kayanti, nomor 137 dari kelas akuntansi C Malang. Di sini saya ingin melanjutkan materi dari semester sebelumnya, yaitu tentang IAS tentang translasi falas. IAS nomor 21 tentang pengaruh perubahan kurs asing berkenaan dengan falas semula diterbitkan tahun 1983 dan direvisi dan diterbitkan kembali pada tahun 1963 sebagai bagian dari comparability project-nya IASC. IAS nomor 21 tidak menggunakan istilah valuta fungsional, melainkan menggunakan istilah seperti entitas asing dan operasi asing yang integral dengan operasi perusahaan pelapor. Dalam IAS nomor 20, entitas asing adalah entitas yang mengakumulasi kas dan item-item moneter yang lain, mengeluarkan biaya, menghasilkan laba, dan memperoleh pinjaman yang substansial dalam valuta lokal. IAS nomor 21 menurut bahwa translasi menggunakan metode temporal. IAS nomor 21 mengizinkan alternatif akuntansi dalam dua situasi bidang lain, di mana IAS nomor 21 mengizinkan perlakuan alternatif dalam transaksi goodwill. Kesimpulan dari materi kelompok 6 yaitu transaksi falas atau valuta asing menyebabkan timbulnya exposure falas yang disebabkan karena terjadinya perubahan kurs. Ketika bisnis semakin mengglobal, semakin banyak pula perusahaan yang memiliki exposure falas. Exposure falas ini juga mengandung substansi yang harus dilaporkan pada statement keuangan. Exposure falas ini terdiri dari exposure transaksi, exposure translasi, dan exposure ekonomi. Falas merupakan valuta negara lain, bentuknya dapat berupa uang kertas, uang logam atau koin, bank draft, dan cek. Transaksi falas merupakan transaksi di mana dua belah pihak setuju untuk menukarkan valuta yang satu dengan valuta yang lainnya pada kurs tertentu. Terdapat berbagai tipe transaksi pertukaran yang meliputi spot transaction, forward contract, currency swap, dan currency option. Demikian materi yang dapat kami bawakan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata